Tahukah Anda? Pada abad ke-16, seiring dengan jaringan perdagangan maritim yang aktif, Islam tiba di Banten. Melalui peran penting pedagang muslim dan para ulama yang menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah ini, Sultan Maulana Hasanuddin memegang peran sentral dalam proses ini, berkontribusi secara signifikan dalam penyebaran Islam di Banten. Pada tahun 1526, Sultan Hasanuddin mendirikan Kesultanan Banten, menandai peralihan Banten menjadi pusat kekuasaan Islam yang kuat. Kesultanan ini bukan hanya entitas politik, tetapi juga pusat kebudayaan dan perdagangan yang makmur. Sultan Hasanuddin dan para penguasa Kesultanan Banten berperan dalam mengembangkan nilai-nilai Islam dalam tatanan sosial dan politik. Selama pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat perdagangan dan kekuatan maritim. Kesultanan Banten menjadi pusat studi Islam yang terkenal, menarik para ulama dan intelektual muslim. Namun, keberhasilan Kesultanan Banten tidak lepas dari konflik dengan bangsa Eropa, terutama Belanda. Pada abad ke-17, Kesultanan Banten terlibat dalam konflik serius dengan Belanda yang menculminasi dalam Perang Banten tahun 1682 sampai tahun 1684. Setelah perang yang sengit, Belanda berhasil menaklukkan Banten, mengakhiri kemerdekaan politik Kesultanan. Meskipun jatuh ke tangan Belanda, warisan Islam tetap bertahan di Banten, dan agama ini terus menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakatnya. Banyak situs bersejarah, struktur, dan tradisi Islam masih dapat ditemukan di wilayah ini sebagai bukti keberlanjutan warisan sejarah Islam di Banten. Pada periode pertumbuhan pesat Kesultanan Banten, terutama di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, wilayah ini menjadi pusat perdagangan yang makmur dan berkembang menjadi kekuatan maritim yang signifikan. Sultan Ageng Tirtayasa memainkan peran penting dalam mengukuhkan posisi Banten sebagai pemain utama dalam perdagangan dan pelayaran. Pada abad ke-17, Belanda yang saat itu sedang giat mengamankan hegemoni perdagangan di wilayah Nusantara, mulai menekan Kesultanan Banten. Kompetisi ekonomi dan kepentingan politik antara Kesultanan Banten dan Belanda memuncak dalam konflik yang kemudian dikenal sebagai Perang Banten yang berlangsung pada tahun 1682 sampai tahun 1684. Tekanan militer dan politik dari Belanda menyebabkan Kesultanan menghadapi tantangan serius. Meskipun Kesultanan Banten menunjukkan ketahanan dan perlawanan, akhirnya mereka tidak mampu mengatasi dominasi militer Belanda. Perang Banten berakhir dengan kekalahan Kesultanan, dan Belanda berhasil memasukkan wilayah tersebut ke dalam jajahan mereka. Pada akhirnya, kejatuhan Kesultanan Banten menjadi bagian dari ekspansi kolonial Belanda di Nusantara. Meskipun hilangnya kedaulatan politik, warisan perdagangan dan kebudayaan Kesultanan Banten tetap memengaruhi perkembangan sejarah di wilayah ini dan memainkan peran dalam pembentukan identitas kultural Banten. Perang Banten yang berlangsung antara tahun 1682 sampai tahun 1684 mencapai puncaknya sebagai konflik sengit antara Kesultanan Banten dan Belanda. Kesultanan Banten yang telah menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi di wilayah tersebut menghadapi tekanan besar dari upaya ekspansi kolonial Belanda di Nusantara. Meskipun Kesultanan menunjukkan perlawanan gigih, kalahnya Kesultanan Banten dalam perang tersebut mengakibatkan jatuhnya wilayah tersebut ke tangan Belanda. Penaklukan ini membawa akhir bagi kedaulatan politik Kesultanan Banten dan menandai awal era kolonial Belanda di wilayah tersebut. Meskipun perubahan politik ini terjadi, Islam terus memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat Banten. Warisan sejarah Islam seperti masjid, pesantren, dan struktur keagamaan lainnya tetap berdiri tegak dan memperkaya keragaman budaya di Banten. Nilai-nilai Islam juga terus menjadi panduan dalam struktur sosial dan moral masyarakat setempat. Hingga saat ini, banyak aspek sejarah Islam masih dapat ditemukan di Banten, mencerminkan ketahanan dan keberlanjutan warisan keagamaan di tengah perubahan politik dan sosial. Peninggalan sejarah ini menjadi bukti keberagaman budaya dan keislaman yang kuat di wilayah tersebut. Terima kasih sudah menonton.